Siang semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauraditya Sutisna dari Prodi Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, sekarang saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Upaya Pencegahan Tergusurnya Kebudayaan Betawi di Kota Jakarta yang dipicu oleh perkembangan zaman. Oke. Di sini saya memakai font Times New Roman dan juga saya memakai ukuran 16 untuk judul, 14 untuk tulisan, dan 13 untuk tulisan abstrak. Oke. Saya akan memulai dengan abstraknya. Abstraknya yaitu, masyarakat Betawi merupakan masyarakat penghuni asli kota Jakarta. Diyakini, masyarakat Betawi sudah ada di Jakarta sejak dahulu kala. Masyarakat Betawi diyakini adalah turunan dari masyarakat Melayu karena dilihat dari bahasa yang digunakan merupakan bahasa Melayu pasar dan juga kebiasaan masyarakat Betawi yang mirip dengan masyarakat Melayu. Kebudayaan Betawi merupakan hasil pemikiran dan gabungan dari kebiasaan masyarakat Betawi secara keseluruhan. Perkembangan zaman sekarang ini banyak memberikan pengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan, mulai dari teknologi yang semakin berkembang sampai kebiasaan masyarakat yang semakin tergusur dan mulai hilang di telan zaman. Bisa dilihat dari anak-anak muda Betawi yang sudah tidak mengenal budaya mereka secara rinci. Bahkan ada yang tidak tahu sama sekali kebudayaan Betawi, padahal berasal dari etnis Betawi. Ini merupakan sebuah keprihatinan dalam masyarakat, yang harus segera diselesaikan karena sangat membahayakan dan mempunyai dampak yang sangat besar. Pencegahan tergusur, terpinggirkan, dan terlupakannya kebudayaan Betawi sudah harus dilakukan dari sekarang. Sebenarnya, solusi untuk kebudayaan Betawi banyak bertebaran di luar sana. Tetapi yang harus kita pertimbangkan sekarang ini bukan hanya solusi permasalahannya, tetapi juga keefektifan dalam pelestarian tersebut. Karena tanpa adanya keefektifan, semua inovasi yang terbaik pun akan berakhir sia-sia. Di sini kata kuncinya yaitu kata Betawi, kebudayaan, dan juga tergusur. Pendahuluan. Di sini pendahuluannya saya membahas tentang kota Jakarta secara umum, budaya Betawi secara umum, dan juga ada budaya-budaya Betawi yang sudah mulai ditinggalkan atau sudah mulai tergerus zaman. Bisa dikatakan hampir punah. Dan juga di sini saya membahas upaya pencegahan hilangnya kebudayaan Betawi atau tergusur kebudayaan Betawi ini oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu saja untuk bagian pendahuluan. Untuk metode penelitian, di sini saya gunakan yaitu adalah membuat kuesioner dan saya sebarkan ke masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya. Tujuannya yaitu ingin mengetahui bagaimana pendapat mengenai kebudayaan Betawi yang diketahui dengan persoalan budaya yang mulai tergusur. Waktu pengisian kuesioner ini adalah hari Jumat, tanggal 11 Desember, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Di sini bisa kita lihat hasil dan analisisnya. Hasil dari kuesioner yang telah disebar untuk mengetahui sebagaimana respon masyarakat DKI Jakarta terkait pengetahuan mereka tentang budaya Betawi adalah sebagai berikut. Di sini pertanyaan pertama adalah, apakah Anda berasal dari etnis Betawi? Di sini ada masyarakat berjumlah 25 responden. Maaf, saya sebutkan lagi ya. Saya memakai 25 orang responden dari berbagai macam latar belakang. Ada siswa, ada mahasiswa, dan juga ada pekerja. Di sini saya memakai sistem kuesioner ya. Oleh Forms App. Oke. Di sini untuk pertanyaan pertama ada 7 orang koresponden menjawab iya dan 18 koresponden menjawab tidak. Untuk pertanyaan apakah Anda berasal dari etnis Betawi, berarti ada 7 orang dari etnis Betawi asli atau etnis Betawi dan 18 orang bukan dari etnis Betawi untuk saya ambil pendapatnya mengenai permasalahan ini. Pertanyaan yang kedua yaitu jika tidak, apakah Anda tahu tentang kebudayaan Betawi? Otomatis jika memang dia etnis Betawi pasti dia tahu untuk kebudayaan Betawi gitu. Tetapi semua responden menjawab iya. Berarti mereka tahu kebudayaan Betawi karena mereka memang berdomisili, target saya memang berdomisili di kota Jakarta atau di DKI Jakarta dan sekitar seperti kota Tangerang, kota Depok, dan juga kota Bekasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu budaya Betawi apa saja yang Anda ketahui di bawah ini. Di sini saya memakai 8 kebudayaan Betawi. Ada 3 kebudayaan yang saya anggap mainstream atau saya anggap sering dilihat oleh masyarakat,
yaitu ada ondel-ondel, gambang kromong, dan palang pintu. Dan saya memasukkan 2 kebudayaan Betawi yang menurut saya itu kebudayaan diketahui oleh segelintir orang saja, yaitu seperti silat beksi dan juga tari lenggang nyai. Dan juga saya memasukkan 3 contoh tradisi atau 3 contoh kebudayaan Betawi yang sangat jarang atau atau mungkin sudah hampir punah di etnis Betawi ini, yaitu adalah kesenian ubruk, musik sampyok, dan juga tradisi nyorog. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ondel-ondel mempunyai jumlah koresponden yang sangat tinggi atau sangat besar, atau semua koresponden menjawab bahwa mereka tahu ondel-ondel. Karena ondel-ondel itu memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat DKI Jakarta atau masyarakat Betawi gitu, karena di Jakarta ini banyak sekali tempat-tempat yang dihiasi oleh ondel-ondel, karena pada zaman Betawi zaman dahulu itu ondel-ondel itu merupakan sebuah boneka yang bisa menolak bala intinya. Jadi bisa membuang sial. Istilahnya bisa membuang sial dalam bahasa Betawi itu. Istilahnya bisa buang sial bonekanya begitu. Yang kedua yaitu ada gambang kromong. Kenapa gambang kromong ini terkenal? Karena gambang kromong ini juga merupakan musik yang sangat khas gitu di kayak Jakarta seperti Tanjidor. Jadi gambang kromong itu adalah gabungan dari musik Jawa dan juga musik Portugis yang dijadikan satu, terus kemudian dimainkan oleh orang-orang berbaju Betawi gitu. Dan juga di sini ada palang pintu, di mana ada gabungan silat dan juga pantun yang digunakan saat pengantin pria ingin datang ke rumah pengantin wanita. Itu jadi istilahnya adu jagoan kalau di dalam bahasa Betawi itu. Nah, di sini saya memasukkan juga tadi yang tadi sudah saya paparkan, yaitu ada tari lenggang nyai dan beksi. Tari lenggang nyai ini kenapa sangat kurang diketahui oleh masyarakat? Karena tari lenggang nyai ini memang sangat jarang dipentaskan lagi di kota Jakarta ini, kecuali di daerah Satu Babakan dan juga di Kampung Betawi Condet. Itu masih ada beberapa yang masih mempelajari tari lenggang nyai ini. Dan juga ini ada beksi. Kenapa beksi ini juga tidak diketahui? Karena mungkin silat beksi ini hanya diketahui oleh segelintir orang saja gitu. Jadi untuk masyarakat perkotaan yang sangat kota sekali itu mungkin untuk istilah beksi itu mungkin tidak terlalu mengenal. Tapi kalau mungkin untuk istilah silat itu mungkin semua orang mengenal ya gitu. Tapi kalau untuk silat asli Jakarta yang dinamakan silat beksi, saya menamakan beksi saja gitu kan. Tetapi di sini yang menjawab tahu hanya 8. Dan yang terakhir yaitu ada ubruk, sampyong, dan nyorok. Di sini saya sangat prihatin sekali ya, karena memang ini adalah 3 kebudayaan yang memang sangat sulit sekali untuk ditemukan di DKI Jakarta ini, karena ketiganya ini merupakan kebudayaan yang memang hampir punah gitu dan tidak pernah dipentaskan atau tidak pernah dilakukan lagi oleh orang DKI Jakarta gitu. Jadi sangat disayangkan sekali anak-anak muda zaman sekarang atau orang-orang koresponden yang saya uji tadi itu, mereka tidak mengetahui apa itu ubruk, apa itu sampyong, apa itu nyorok. Jadi ini adalah keprihatinan saya di bagian 3 kebudayaan yang hampir punah ini, tidak ada yang tahu bahwa ada loh ubruk, ada loh sampyong, ada loh nyorok di dalam kebudayaan Betawi ini. Ini adalah pembahasannya, saya bahas tadi ya di atas sampai sini. Nah, selain ini tuh juga, saya juga menanyakan kepada koresponden, apakah memang budaya Betawi ini adalah sudah budaya yang mulai tergusur? Nah, 15 dari 25 koresponden menjawab memang budaya Betawi ini sekarang sudah mulai bergeser atau sudah mulai tergusur, sudah mulai terpinggirkan gitu. Jadi ada 15 dari 25 responden menjawab iya, 7 dari responden menjawab tidak, karena alasan mereka terutama yaitu karena memang mereka tidak pernah merasa kebudayaan Betawi ini hilang, karena masyarakat Betawi ini pun masih ada di DKI Jakarta gitu. Jadi menurut penuturan koresponden di dalam formulir yang saya bagi, itu mereka menyatakan bahwa yang menjawab tidak itu kebanyakan alasannya karena masyarakat Betawi itu masih ada di DKI Jakarta. Jadi budaya Betawi itu masih bisa lestari gitu di DKI Jakarta. Tidak tergerus lah gitu, tidak tergusur. Nah, dan sisa korespondennya, 3 koresponden menjawab tidak tahu.
gitu. Jadi ini merupakan kuesioner yang sangat berguna menurut saya, karena hasil dari penelitian ini sangat-sangat menggambarkan bagaimana kondisi kebudayaan Betawi sekarang ini. Karena kondisi kebudayaan Betawi sekarang ini menurut saya sangat-sangat kritis sekali gitu dalam penggunaannya, karena walaupun di DKI Jakarta ini ada situs kebudayaan Betawi, yaitu Kampung Setu Babakan dan Kampung Betawi Condet, tapi menurut saya kebudayaan Betawi ini sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang Betawinya sendiri gitu. Karena di Jakarta ini populasi orang Betawi juga semakin menurun karena tergusur oleh pembangunan-pembangunan, dan orang Betawi ini sekarang sudah mulai terpinggirkan ke daerah Depok, Bekasi, Bogor, dan juga Tangerang gitu. Jadi orang-orang Betawi di DKI Jakarta ini mungkin jumlahnya sudah sangat menurun sekali dari awal kemerdekaan sampai sekarang gitu. Jadi mungkin inilah alasan kenapa banyak dari kebudayaan-kebudayaan Betawi seperti Ubruk, Samporong, dan Nyorok, dan beberapa kebudayaan Betawi yang sudah mulai punah itu malah semakin merasa akan punah gitu. Jadi itulah yang ingin saya angkat dari penelitian ini gitu. Nah, di sini juga saya menanyakan solusi kepada kepada semua koresponden ya, dan saya bertanya kepada koresponden apakah solusi Anda bagi permasalahan tergusurnya kebudayaan Betawi sekarang ini. Nah, banyak sekali koresponden yang menjawab bahwa kita itu harus mengadakan sosialisasi terhadap budaya Betawi, dan juga kita harus mengadakan sesuatu event atau sesuatu tempat yang harus dikhususkan bagi masyarakat Betawi gitu. Jadi budaya Betawi itu diberikan tempat yang khas itu, atau tempat yang tersendiri untuk berkembang gitu. Jadi mereka bisa melestarikan, mereka bisa melihat, mereka bisa mempergunakan gitu budaya Betawi di situ. Tetapi menurut saya jika hanya itu yang menjadi hanya menjadi solusi menurut saya, dan tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat Betawi setiap hari, atau kehidupan masyarakat Betawi di Jakarta, atau kehidupan masyarakat Betawi di seluruh Indonesia, menurut saya kebudayaan Betawi pun akan lama-lama akan hilang, karena memang tidak pernah dilestarikan di masyarakat, hanya dilestarikan di tempat tertentu saja. Jadi menurut saya kalau dibuat tempat tertentu tapi masyarakat Betawinya juga tidak melestarikannya dari kehidupan masing-masing, atau dari rumah, atau dari kehidupannya masing-masing, menurut saya itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat sia-sia. Karena di sini masyarakat Betawi sekarang ini kan sudah mulai banyak yang bercampur dengan masyarakat, misalnya menikah dengan orang Sunda, menikah dengan orang Jawa, menikah dengan orang Minang, menikah dengan orang Sulawesi seperti orang Makassar, Bugis, bahkan orang Papua gitu. Jadi sangat-sangat bercampur sekali gitu orang Betawi zaman sekarang, dan sudah sedikit sekali gitu darah asli Betawi yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan juga memang orang-orang Betawi itu memang kebanyakan sudah terpinggirkan ke daerah-daerah Jakarta pinggir, seperti daerah Ciputat, Tangerang Selatan, seperti daerah Kembangan, Jakarta Barat, dan juga daerah Setu Babakan, Jakarta Selatan gitu. Jadi banyak sekali masyarakat-masyarakat Betawi yang dulunya berada di tengah kota melestarikan kebudayaan mereka menjadi terpinggirkan gitu. Jadi kebudayaan Betawi di sini sudah mulai tergerus karena tidak ada yang melanjutkan. Karena orang-orang tua Betawinya yang dahulu masih melestarikan sudah tidak ada, dan masyarakat muda atau anggota Betawi ini, anggota suku Betawi ini sudah mulai banyak yang menyampur, dan bahkan yang masih asli keturunan Betawi pun sudah tidak mau untuk melanjutkan kebudayaan ini lagi, karena menurut mereka ini sudah ketinggalan zaman, ini sudah zaman dahulu sekali gitu. Jadi percuma saja untuk dilestarikan gitu, menurut mereka begitu. Tetapi jika memang pengendalian untuk kebudayaan Betawi ini atau pelestarian kebudayaan Betawi ini dari masyarakat dan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memang saling bersinergi dan sangat kuat, itu mungkin menurut saya masih bisa sebagai kekuatan yang akan menjadi satu gitu, kekuatan yang akan menjadi suatu kesatuan sebagai sebagai inti, satu kesatuan inti untuk menjaga kebudayaan Betawi tetap lestari di DKI Jakarta ini gitu. Di sini terakhir ke bagian kesimpulannya yaitu kebudayaan Betawi merupakan kebudayaan yang sangat unik karena masyarakatnya bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sangat plural
dan paling menghargai keberagaman dalam berbangsa dan bersuku. Namun dengan kemajuan zaman sekarang ini, sulit untuk mempertahankan kebudayaan Betawi di kota Jakarta, yang merupakan sebuah kota besar di mana semua suku serta budaya bertemu dan bercampur menjadi satu. Tergusurnya kebudayaan Betawi dibuktikan dengan penelitian di atas, di mana 15 dari 25 masyarakat berpendapat bahwa kebudayaan Betawi sekarang mulai terpinggirkan. Dan memang di masyarakat kenyataannya seperti itu. Namun dengan tantangan yang sangat besar, kita memerlukan usaha yang lebih besar dalam melakukan pelestarian kebudayaan ini. Solusi pelestarian sebenarnya banyak bertebaran di luar sana, tetapi efektivitasnya yang paling diharapkan untuk mencapai kelestarian budaya Betawi yang baik. Jadi sekarang ini kita tidak memerlukan sebenarnya cara-cara pelestarian yang mainstream itu sudah banyak di luar sana. Tapi yang kita perlu sekarang ini adalah bagaimana cara tersebut bisa menjadi efektif dalam permasalahan sekarang ini dan permasalahan kebudayaan Betawi yang kritis sekarang ini. Dan sekarang ini kita tidak memperdulikan budaya atau kita tidak memperdulikan bagaimana caranya, tetapi efektif atau tidak. Itu dia yang menjadi permasalahan di sekarang ini. Jadi saya harap artikel jurnal ini dapat membuka pikiran dan mata bahwa kebudayaan Betawi ini memang sedang kritis. Kita sedang membutuhkan bantuan di kebudayaan Betawi ini karena kebudayaan Betawi ini memang kebudayaan asli kota Jakarta dan kebudayaan asli dari suku saya sendiri, yaitu suku Betawi. Saya orang Jakarta asli gitu. Jadi ini merupakan salah satu kesedihan di kondisi masyarakat Betawi sekarang karena kebudayaan Betawi sekarang ini sudah mulai luntur, sudah mulai terpinggirkan gitu. Jadi inilah yang membuat masyarakat Betawi sekarang sedih gitu. Tetapi sekarang sudah mulai bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana akan membuat berbagai macam solusi yang menurut saya yang semuanya itu harus efektif. Tidak apa-apa tidak inovatif tetapi efektif, karena efektif itu menurut saya lebih baik daripada inovatif gitu. Karena orang inovatif itu belum tentu efektif, tapi kalau efektif itu pasti sudah ada inovatif di dalamnya gitu. Jadi kenapa menurut saya judul ini sangat pas dengan keadaan masyarakat Betawi sekarang, karena sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar bahwa memang kebudayaan Betawi ini sekarang sudah dalam masa yang kritis gitu, karena banyak orang Betawi yang menyampur dengan orang dari suku lain gitu, seperti pernikahan, ada juga seperti dari negara lain pun juga banyak gitu. Jadi masyarakat Betawi, darah keturunan Betawi asli itu mungkin sudah sangat-sangat jarang sekali untuk ditemukan gitu, karena memang populasinya sudah kecil. Di DKI Jakarta sendiri saja sudah kecil, apalagi di daerah-daerah pinggiran gitu. Tapi memang orang-orang Betawi di DKI Jakarta memang sudah tidak menetap di DKI Jakarta lagi kebanyakan gitu, dan hasil di Wikipedia itu hanya sekitar 14-28% saja orang Betawi yang tinggal di Jakarta gitu. Sisanya tinggal di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Sisanya mungkin di seluruh daerah di Indonesia tersebar sampai ke negara lain seperti di Brunei Darussalam, di Malaysia, dan juga di Belanda gitu. Jadi masyarakat Betawi ini sebenarnya tersebar di mana-mana, tetapi memang mereka tidak melestarikan kebudayaan mereka gitu, dan hanya sedikit yang melestarikan kebudayaan mereka karena mungkin ini tadi tergerus oleh perkembangan zaman dan juga tergerus oleh perkembangan informasi yang sangat luas sekarang ini. Jadi keprihatinan ini termasuk salah satu keprihatinan saya juga, karena saya termasuk orang dari suku Betawi, itu dari darah dari ibu saya gitu. Jadi ini merupakan salah satu keprihatinan dari saya. Oleh karena itu saya mengangkat ini sebagai judul dari artikel jurnal saya. Dan juga artikel jurnal ini adalah artikel jurnal pertama saya, dan juga saya harap artikel jurnal ini adalah menjadi artikel jurnal yang baik bagi saya dan nilai saya untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi dari artikel jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang kurang bagus videonya, karena memang saya ini dengan keadaan yang seadanya gitu, karena laptop saya tidak bisa merekam, jadi saya merekamnya lewat HP gitu. Tapi ini saya sudah melakukan semuanya dengan maksimal gitu. Jadi jika bisa saya mohon maaf. Saya akhiri di sini saja. Selamat siang. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona semuanya. Oke, itu saja dari saya.
Selamat siang semuanya, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.